gerakan sujud. Gerakan sujud. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 tulang. Ya, 7 tulang. Yaitu tulang dahi dan tulang hidung. Ya, jadi dahi dan hidung ini mesti menempel di lantai. Itu terhitung 1. Yang kedua yaitu kedua tulang telapak tangan. Ya. 2 telapak tangan berarti 3 ya. Tadi dahi dan hidung itu terhitung 1, kemudian kedua telapak tangan itu terhitung 2. Kemudian lutut, kedua lutut. Ya. Berarti 5. Kemudian yaitu kedua ujung-ujung jari telapak kaki. Ya, berarti itu 7. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal kaffaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Nabi bersabda, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang, di atas dahi, dan beliau juga mengisyaratkan kepada hidungnya, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian jari-jari kedua telapak kaki. Iya, jadi semuanya 7. Iya. Artinya ke-7 ini semuanya harus menempel di lantai. Kemudian apa yang kita baca ketika sujud? Ya, yang kita baca adalah subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Yang artinya subhana artinya maha suci. Rabbi artinya Tuhanku, Rabbku. Al-a'la yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya. Itu yang kita baca. Jamaah sekalian. Atau bisa juga kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, sebagaimana yang sama kita baca di ketika ruku. Ya, jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ini dibaca di ruku, di waktu ruku, ketika ruku dan juga ketika sujud. Ya. Jadi perbedaannya hanya pada ucapan subhana rabbiyal a'la. Kalau subhana rabbiyal a'la itu dibaca ketika sujud. Kalau ketika ruku dibaca subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim sudah kami jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu maha suci engkau, maha suci Tuhanku yang maha agung. Ya. Itu subhana rabbiyal azim.
Kalau subhana rabbil a'la, maha suci Tuhanku atau Robku yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ya, ketika kita membaca Subhana rabbil a'la, jemaah sekalian, maka kita ya hendaknya mengetahui artinya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha suci. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maha suci Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Ya, dari maha suci Allah dari segala aib-aib. Ya. Beda dengan manusia. Manusia ini penuh dengan kekurangan. Ya, manusia penuh dengan cacat-cacat. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Ya. Maha mulia. Tidak ada cacat, kekurangan, ya aib pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan orang-orang kafir mereka menyandarkan kekurangan-kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, orang-orang kafir mengatakan Allah itu memiliki anak. Ya. Orang Nasrani mengatakan Allah itu memiliki anak, yaitu Isa. Iya, Isa itu menurut mereka adalah anaknya Tuhan. Makanya ada nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Sama-sama Tuhan menurut mereka. Tapi kalau Allah itu dikatakan Tuhan Bapa, kalau Isa dinamakan Tuhan Anak. Padahal Allah tidak pernah mengangkat Isa sebagai anak. Allah tidak pernah mengangkat Isa sebagai anak. Ya. Adapun umat Yahudi ya mengangkat Uzair. Uzair ini adalah salah seorang nabi. Namanya Nabi Uzair. Tapi dia memposisikan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Sebagaimana Nasrani memposisikan Isa bukan nabi tetapi anaknya Tuhan juga. Iya. Jadi umat Yahudi mengangkat Nabi Uzair sebagai Tuhan, anaknya Tuhan. Sedangkan umat Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Ini adalah merupakan aib bagi Allah. Iya. Aib bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah memiliki anak. Iya. Beda dengan manusia. Kalau manusia punya anak bukanlah aib, bahkan suatu kebanggaan kan. Kalau kita punya anak, punya keturunan, kita bangga kan sebagai pewaris kita. Tetapi bagi Allah anak itu adalah aib. Makanya dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Artinya Allah itu tidak memiliki istri sehingga dia punya anak. Allah tidak memiliki bapak sehingga dia menjadi anak. Sedangkan umat Nasrani meyakini Allah itu memiliki anak. Yaitu apa? Isa alaihissalam. Sedangkan dalam keyakinan kita Isa itu bukanlah anak Tuhan. Tetapi adalah seorang nabi dan rasul. Hamba Allah dan Rasulullah. Hamba dia, sama seperti kita. Umat Yahudi meyakini bahwasanya Uzair itu adalah anaknya Tuhan.
Padahal kita sebagai umat muslim bukan menganggap lagi, meyakini bahwasanya Uzair itu nabi. Salah seorang dari nabi-nabi Allah. Hamba Allah juga. Jelas ya? Sedangkan orang-orang musyrik, sebagian orang-orang musyrik menganggap malaikat itu anak-anak perempuannya Tuhan. Nah, ini parah juga ini. Malaikat itu menurut sebagian orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat itu anak-anak perempuannya Tuhan. Jadi sekali lagi, Allah tidak memiliki anak laki-laki, begitu juga Allah tidak memiliki anak perempuan, sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang musyrik, bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Tuhan. Ini jemaah sekalian, itu semua adalah aib bagi Allah. Makanya kita mengatakan subhana, maha suci engkau ya Allah dari tuduhan-tuduhan, sangkaan-sangkaan, ya, orang-orang yang menyandarkan kepada Allah bahwasanya Allah itu memiliki anak laki-laki, anak perempuan. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas ya. Ya. Kemudian ya, maha suci engkau ya Rabbku, ya Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Jamaah sekalian, yang maha tinggi. Apanya yang tinggi, Pak? Tuhan yang maha tinggi. Apa yang tinggi, Pak? Yaitu apa? Tinggi daripada posisi Allah. Iya. Karena Allah, Pak, itu berada di atas arasy-Nya. Dan arasy itu jamaah sekalian adalah makhluk yang paling tinggi posisinya, tempatnya. Itu apa? Arasy itu berada di atas langit yang ketujuh. Ya, jamaah sekalian. Kalau kita menunjuk arasy kemana, Pak? Ya ke atas kan. Kalau kita menunjuk langit kemana, Pak? Ya ke atas, itu langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Kemudian di atasnya jemaah sekalian, ya disebutkan dalam hadis itu ada air di atas, di atasnya surga Firdaus dulu, baru ada air, ada kursinya Allah, ada arasnya Allah, baru di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan Tuhanku yang maha tinggi. Jamaah sekalian, itu ya hadirin ya, yang maha tinggi ya, yaitu kedudukan Allah Subhanahu wa taala di atas segala seluruh makhluknya. Jamaah sekalian, baik di dunia ini ataupun di hari akhirat kelak, baik di bumi ini ataupun di langit. Hadirin rahimakumullah. Ya. Coba kita lihat, Pak. Ya, sesuatu yang kita muliakan pada tubuh kita ini apa, Pak? Yang paling kita muliakan kepala kita kan, muka kita kan. Jamaah sekalian, muka kita. Muka kita, kepala kita yang paling mulia, Pak. Coba orang pukul kita punya kepala, Pak, pasti kita marah. Ya. Coba orang pukul kita punya muka, pasti kita marah, Pak. Kalau orang coba pukul tangan kita, biasa saja, ya, tangan. Tapi kalau orang pukul muka kita, Pak, marah. Jamaah sekalian. Karena, Pak, sesuatu yang paling mulia, ya, yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya di tubuh kita adalah kepala kita, Pak. Karena kepala ini mahkota, Pak. Coba seandainya ada orang berjalan, Pak, tanpa kepala, bisa kira-kira? Tidak bisa. Tapi ada orang berjalan tanpa tangan, ada. Darah tangannya dua-dua, Pak, bahkan tidak ada, kakinya juga tidak ada, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, tapi kepalanya ada, masih bisa hidup. Ada, Pak. Tapi sekarang saya bertanya, apakah ada di dunia ini orang yang berjalan tanpa kepala? Tidak ada, Pak. Tidak ada, jemaah. Ini menunjukkan kepala satu yang sangat mulia ini, Pak. Jemaah sekalian. Tetapi kita hinakan di hadapan Allah dengan cara bersujud, Pak.
Jamaah sekalian, bayangkan tempat yang paling mulia ini Pak, kepala, artinya sesuatu yang paling mulia ini Pak, kita tempelkan ke tanah. Ini menunjukkan jamaah sekalian, kita sebagai manusia sangat rendah di hadapan Allah. Sangat hina di hadapan Allah. Jamaah sekalian. Ya tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita pun hinakan diri kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita dilarang untuk sujud kepada manusia, Pak. Dilarang kita sujud kepada manusia. Iya, kita diperintahkan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, seandainya seseorang itu boleh sujud kepada orang lain, kata Nabi, seandainya seseorang itu boleh sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh, Pak. Istri tidak boleh sujud kepada suami. Meskipun suami memiliki kelebihan daripada perempuan, tetapi tidak boleh sujud. Kita boleh sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita ini Pak yang paling rendah, posisi kita yang paling rendah yaitu apa? Kita sujudkan, kita punya wajah, kita punya muka, kita tempelkan ke tanah jamaah sekalian. Ya, yang paling rendah jamaah sekalian, seraya kita membaca subhana rabbiyal a'la. Itu apa? Kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dan yang Maha Tinggi. Sedangkan kita adalah hamba yang hina dina, hamba yang tidak memiliki apa-apa, hamba yang penuh dengan kekurangan, hamba yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah jamaah sekalian, oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, karena posisi kita ini Pak, posisi yang Pak, posisi yang betul-betul rendah di hadapan Allah. Posisi kita posisi yang betul-betul kita sangat menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fajtahidu fid du'a. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwasanya tempat yang sangat dekat, yang paling dekat antara hamba dari Tuhannya adalah ketika sujud. Jamaah sekalian. Jadi di antara atau tempat yang paling dekat Pak, posisi kita ketika sholat adalah ketika sujud Pak. Itu sangat dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan berdiri, Nabi tidak mengatakan tempat yang sangat dekat antara hambaku dengan Allah adalah ketika berdiri, bukan. Ketika ruku, bukan. Ketika duduk di antara dua sujud, tiga. Jamaah sekalian, tetapi ketika sujud. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini posisi sujud jamaah sekalian, posisi yang paling hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan posisi berdiri, Pak. Jamaah sekalian. Beda dengan posisi ruku. Jamaah sekalian. Beda dengan posisi duduk. Tapi kalau sudah posisi sujud jamaah sekalian, makanya Pak, posisi yang sangat hina adalah tatkala kita sujud jamaah sekalian. Oleh karena itu kata Nabi, maka hendaklah engkau memperbanyak doa ketika sujud. Jamaah sekalian. Jadi Pak, kita ini sebenarnya di hadapan Allah jangan kita merasa sombong.
Harus memang kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Beda dengan manusia. Jangan kita hinakan diri kita di hadapan manusia itu. Jangan kita merasa hina di hadapan manusia, tapi kita mesti merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Kita tempelkan kita punya mahkota, kita punya wajah yang baik ini Pak, kita tempelkan Pak. Itu Allah sangat suka sekali kalau kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Tetapi Allah tidak suka kalau kita menghinakan diri kita di hadapan manusia. Makanya Allah larang kita sujud Pak. Meskipun suami itu punya kedudukan tinggi dibandingkan istrinya, istri tidak boleh sujud kepada suami. Jamaah sekalian. Iya. Hadirin. Karena apa? Karena posisi sujud di jamaah adalah posisi yang hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadirin. Oleh karena itu jemaah sekalian, pada hari akhirat nanti semua manusia Pak akan disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Iya. Disuruh sujud Pak. Itu menunjukkan apa? Jamaah sekalian. Bukan cuma ketika di dunia saja kita disuruh sujud oleh Allah. Tapi di hari akhirat pun Pak, di padang mahsyar nanti Pak, sebelum kita masuk ke dalam surga, sebelum manusia itu dimasukkan ke dalam neraka bagi yang berhak, bagi yang diponis masuk neraka Pak. Itu jamaah sekalian, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Allah perintahkan manusia untuk sujud Pak. Jamaah sekalian, diperintahkan untuk sujud. Kenapa Pak? Karena manusia ketika dunia Pak, banyak manusia yang tidak sujud kepada Allah. Orang yang tidak sujud Pak adalah orang yang sombong. Dan Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jamaah sekalian, apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Pak? Kita tercipta dari setetes air mani yang terpancar. Apa yang kita sombongkan, bisa sombongkan? Sekalipun Anda presiden, sekalipun Anda panglima, sekalipun Anda seorang raja, sekalipun Anda punya kekuasaan yang melimpah-limpah, tidak ada apa-apanya Anda di hadapan Allah. Jamaah sekalian. Iya, oleh karena itu jamaah sekalian, semakin kita menghinakan diri kita kepada Allah, semakin kita terus jamaah sekalian merasa diri kita adalah orang yang hina di hadapan Allah, maka Allah semakin suka kepada kita. Jamaah sekalian, makanya dalam hadis Nabi mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepadaku, maka saya murka kepadanya. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang merasa dirinya tidak butuh kepada Allah. Kan begitu Pak. Orang yang tidak meminta kepada Allah itu menunjukkan adalah orang yang tidak butuh kepada Allah. Orang yang tidak butuh kepada Allah adalah orang yang sombong jamaah sekalian. Sekarang pertanyaan, apakah kita pantas sombong di hadapan Allah? Siapa kita? Siapa kita ini Pak? Diri kita adalah milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Allah kapan saja bisa mengambil di jamaah sekalian. Apa kita mau sombong? Kita melihat bagaimana Fir'aun yang sombongnya Pak Allah hinakan di Laut Merah, Allah tenggelamkan. Jamaah sekalian, lihat Fir'aun. Kan pelajaran dalam Al-Quran Allah kisahkan. Allah tenggelamkan Fir'aun Pak dengan segala kesombongannya, dengan segala kekuasaannya, dengan segala bala tentaranya, dengan segala persenjataannya. Allah tenggelamkan di Laut Merah Pak. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apalagi siapa lagi Pak? Raja Namrud memiliki kerajaan, memiliki bala tentara yang jamaah sekalian. Ketika itu tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Allah hinakan dengan seekor lalat, nyamuk yang masuk ke hidungnya Pak, lalu masuk kotak di jamaah sekalian. Akhirnya dia merasa enak kalau dipukul dengan besi kepalanya berkali-kali akan hancur. Allah hinakan Raja Namrud dengan seekor nyamuk Pak. Nyamuk kecil yang secara logika tidak mungkin nyamuk itu bisa membunuh Raja Namrud, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah ceritakan dalam Al-Quran, jamaah sekalian. Artinya apa jamaah sekalian? Apa yang mesti kita banggakan di hadapan Allah? Apa yang mesti kita sombong di hadapan Allah? Jamaah sekalian. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin banyak kita sujud kepada Allah jamaah sekalian, itu menunjukkan bahwasanya kita jamaah sekalian adalah
orang-orang yang sangat rendah, yang sangat hina di hadapan Allah. Dan itu Allah suka kepada kita tatkala kita memposisikan diri kita adalah orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang sangat butuh kepada Allah. Itu Allah senang, Pak. Beda kalau kita merasa lemah di hadapan manusia, minta-minta kepada manusia, minta-minta, itu Allah tidak suka. Tapi kalau kita minta kepada Allah, seandainya pun garam pun tidak ada, minta kepada Allah. Ya Allah, saya kehabisan garam ya Allah. Kan begitu, Pak. Jangan kita terlalu tergantung kepada manusia. Jamaah sekalian, ketika ada masalah, lupa kepada Allah. Ketika sakit, hanya ingat dokter, obat apa, tapi lupa kepada Allah yang menyembuhkan. Ini jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, ini sangat jelas sekali nih, Pak. Iya. Oleh karena itulah kata Nabi, perbanyak berdoa. Kalau perbanyak berdoa berarti apa, Pak? Lama-lama sujud. Kan begitu kan, Pak? Ini Nabi mengatakan perbanyak berdoa ketika sujud. Berarti apa? Lama-lama sujud, itu maksudnya. Hadirin, berarti Allah suka dengan orang yang sujud, Pak. Jamaah sekalian, Allah suka dengan orang yang sujud. Jamaah sekalian. Dan orang yang tidak sujud itu adalah orang yang sombong. Kenapa saya katakan sombong, Pak? Karena dia tidak mau menghinakan dirinya, kepalanya, wajahnya. Jamaah sekalian, mahkota kepala jemaah sekalian, dia tidak mau hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ada apa terjadi di zaman Nabi, orang-orang kafir ketika Nabi membaca surat ayat di situ Pak perintah untuk sujud, Nabi sujud dengan sahabatnya, ada orang kafir tidak mau sujud, Pak. Dia cuma ambil tanah, baru ditempelkan kepalanya, Pak. Tidak mau sujud dia, Pak. Sombong dia. Kenapa saya mau sujud kepada Tuhannya Muhammad? Ini sombong, Pak. Jamaah sekalian. Dan orang-orang ini jamaah sekalian, nanti ketika hari akhirat jamaah sekalian, orang-orang kafir dia tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika pada hari akhirat di padang mahsyar, ketika Allah perintahkan untuk sujud, jamaah sekalian, yang tadinya di dunia dia tidak mau sujud, Pak. Dia ambil tanah, ditempelkan di dahinya, jamaah sekalian, padahal kaum muslimin sujud pada saat itu ke tanah, jamaah sekalian, sampai kena tanah wajahnya kaum muslimin termasuk Nabi. Hadirin, tetapi apa yang terjadi ketika pada hari akhirat, Pak? Ketika itu tidak ada lagi istilah mengambil tanah baru ditempelkan, Pak, tidak ada, Pak. Karena apa? Karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Memang ketika di dunia dia tidak melihat Allah. Ya, maka dia merasa sombong. Buat apa saya sujud? Kenapa saya mau sujud? Kenapa saya mau hinakan diriku kepada Tuhannya Muhammad? Kan begitu, Pak. Sombong dia. Ya, karena dia tidak merasa tidak ada di hadapannya itu Tuhan. Tetapi ketika di hari akhirat, Pak, Allah menampakkan dirinya, Pak. Jamaah sekalian, Allah menampakkan dirinya. Allah memperlihatkan dirinya, jamaah sekalian. Apa yang terjadi, jamaah sekalian? Ketika Allah perintahkan untuk sujud, maka semua sujud tanpa terkecuali. Hanya saja apa yang terjadi ketika mau sujud, orang-orang kafir, Pak, seperti per. Sujud kembali lagi, Pak. Seperti per badannya, Pak. Kembali lagi, Pak. Adapun orang-orang beriman, ketika selama di dunia dia adalah orang-orang yang sujud kepada Allah, ketika sujud, Pak, mudah sekali sujud, jemaah sekalian. Orang-orang kafir, Pak, mau sujud, per lagi nih, Pak. Kembali lagi, jemaah sekalian. Apa yang terjadi, jemaah sekalian? Penyesalan, tinggal penyesalan. Menyesal ya, Pak. Kenapa saya dulu tidak pernah sujud? Jamaah sekalian, kenapa ketika saya diperintahkan untuk sujud tidak sujud? Kenapa saya merasa sombong ketika saya disuruh sujud tidak sujud? Ketika di hari akhirat saya mau sujud tidak bisa sujud. Bukankah itu penyesalan, Pak? Penyesalan kan? Karena ketika itu dia baru mau sujud tetapi sudah terlambat. Sudah terlambat, jamaah sekalian. Iya. Kenapa selama di dunia dia tidak mau sujud, jamaah sekalian? Sedangkan pada waktu di akhirat dia butuh untuk sujud.
Karena apa? Karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang pernah memerintahkan untuk sujud di dunia, hanya saja bedanya di dunia dia tidak melihat Allah secara langsung, adapun di hari akhirat dia melihat Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ketika diperintahkan sujud, jamaah sekalian. Seandainya dia tidak sujud, seandainya jamaah sekalian tidak sujud, jamaah sekalian, maka dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja, Pak, kalau di hadapan kita misalnya contoh Pak ya, pimpinan kita. Ya, coba kalau kita di depan pimpinan Pak, tidak ada yang goyang-goyang Pak. Ya, biar gatal Pak. Harus. Karena apa? Di depan kita pimpinan. Coba kita main-main Pak. Misalnya kita lagi upacara bendera misalnya, main-main. Sebentar kita dipanggil sama pimpinan, kenapa tadi ini upacara ini main-main ini? Ngobrol lah, goyang-goyang lah. Jamaah sekalian. Coba kita perhatikan Pak. Karena apa? Di depan kita komandan ini, pimpinan kita ini. Semuanya harus tegak begini semua Pak. Jamaah sekalian. Iya. Tapi ketika tidak ada pimpinan kita, ya main-main. Nggak ada pimpinan. Main-main saja. Jamaah. Begitu aja orang-orang kafir. Ketika disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud karena mana Allah? Kan tidak kelihatan. Mana Tuhanmu yang Muhammad tidak kelihatan. Yang ada cuma perintah saja dalam Al-Qur'an. Makanya dia bermain-main. Tidak mau menjalankan, tidak mau sujud. Mana Tuhanmu? Ya Muhammad. Dia tidak kelihatan kan Tuhan di dunia. Siapa yang melihat Tuhan di dunia ini, Pak? Jamaah sekalian. Makanya orang bermain-main kan? Ya mau sujud, tidak mau sujud. Dan karena mereka tidak melihat Tuhan. Tapi di hari akhirat, Pak, Allah perlihatkan dirinya, Pak. Ketika Allah perlihatkan dirinya, ketika Allah suruh sujud, tidak ada. Dia mengatakan, saya tidak mau sujud, Tuhan. Tidak bisa, Pak. Kita saja sama komandan saya sudah takut-takut, Pak. Sama pimpinan kita takut tidak menjalankan perintah. Apalagi kalau di hadapan Allah, pimpinannya para komandan kita. Tuhannya para komandan kita, jemaah sekalian. Tetapi apa yang terjadi ketika orang-orang kafir mau sujud, Pak? Tidak bisa sujud. Setiap mau sujud kembali lagi. Mau sujud kembali, jemaah sekalian. Coba seperti per badannya, Pak. Apa yang terjadi, jemaah sekalian? Tinggal penyesalan demi penyesalan. Dan penyesalan di hari akhirat, Pak, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadirin, makanya Pak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sujud di dunia ini agar di hari akhirat kita kan mudah untuk sujud ketika Allah perintahkan nanti di padang mahsyar, Pak, untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Nanti kita baru rasakan, oh ya betul kenapa Allah perintahkan saya sujud di dunia ini? Karena kita akan nanti rasakan, Pak, hasilnya nanti di hari akhirat. Karena apa? Di hari akhirat juga ada juga perintah untuk sujud, Pak. Jamaah sekalian. Tapi perintah sujud cuma hanya satu kali saja, Pak. Sekali saja, jamaah sekalian. Hadirin, hanya sekali saja, jamaah sekalian. Tapi sangat menentukan kehidupan kita di hari akhirat kelak di padang mahsyar, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, Pak, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka hendaklah engkau memperbanyak doa. Jamaah sekalian. Jadi kalau kita mau berdoa, Pak, bahkan ini ada lanjutan hadisnya, faqaminun an yustajaba lakum. Maka sangat dikabulkan doa kalian. Ada dua, Pak. Tiga. Pertama, sujud adalah tempat yang sangat dekat antara kita dengan Allah. Jemaah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak doa. Yang ketiga adalah doa kita sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian.